Firman Tuhan menjadi pokok renungan kita pada hari ini terdapat di dalam Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 19 hingga ayat ke-27. Yakobus pasal 1 ayat 19 hingga ayat ke-27. Bila sudah mendapatkannya, kita baca bersaut-sautan. Hai saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab anak manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja dia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia sedang lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak melakukannya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jemaat BKM yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan baru sudah kita baca, dan tema yang saya ambil pada malam hari ini yaitu nasihat Yakobus di pasal awal yang kita baca tadi, di ayat awal yang kita baca tadi, yaitu cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Saudara sekalian, kita tahu bahwa mendengar, berkata-kata, dan marah adalah 3 hal yang terdapat di dalam kehidupan manusia. Kalau 3 hal ini kita pakai secara tepat pada tempatnya, maka itu akan membawakan berkat bagi kita. Tetapi apabila kita salah gunakan ketiga hal tersebut, maka kita akan membawa bencana, baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Nah, saudara sekalian, kita akan merenungkan satu persatu. Pertama, kita merenungkan tentang cepat untuk mendengar. Saudara sekalian, mendengar memang harus cepat, karena kalau kita lambat, kita ketinggalan berita, ketinggalan informasi. Oleh sebab itu di dalam hal mendengar kita harus sigap. Ya. Tetapi ada satu kelemahan kita di dalam hal mendengar, bahwa kita selalu lebih suka, lebih tertarik mendengar berita-berita yang jelek daripada berita-berita yang baik. Contohnya,
kalau ada orang gosipin orang lain, wah, pendengaran kita jadi tanggap, kita dengarnya jadi cepat. Ya. Ada berita burung, wah itu cepat kita tanggap. Tetapi sebaliknya, terhadap kata-kata nasihat, terhadap kata-kata teguran, terhadap kata-kata hikmat, pendengaran kita seringkali menjadi lamban. Ya, tidak peka, tidak sigap. Nah, saudara sekalian, apa yang dimau oleh Yakobus di dalam pengajarannya supaya kita cepat mendengar? Apa yang dia mau kita dengar? Di dalam pembacaan kita tadi dikatakan bahwa firman Tuhan yang akan menyelamatkan jiwamu. Nah, berarti Yakobus ingin kita cepat-cepat mendengar firman Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita katakan cepat mendengar, ketika saya berbicara, kalian sama-sama cepat mendengar. Tetapi arti daripada cepat mendengar ini adalah bukan saja mendengar, tetapi merekam. Ya, kalau saya ngomong satu, semua serempak mendengar satu. Tetapi apakah rekam satu itu sudah masuk rekaman? Atau satu itu masuk langsung keluar, sudah lupa? Nah, saudara sekalian, saya punya pengalaman. Dulu waktu muda saya cekatan kalau dengar. Ya, ada orang khotbah di depan membacakan ayat Alkitab. Begitu dia baca, saya sudah rekam. Kitab apa, pasal berapa, ayat berapa sampai ayat berapa. Saya sudah rekam. Ya. Saya tidak pernah jadi penterjemah. Penterjemahan itu mudah-mudah sulit. Karena seringkali kita mau menerjemahkan bukan hanya satu kata, tetapi satu kalimat. Nah, jadi kalau dulu begitu orang pengkhotbah itu mengkhotbahkan satu kalimat, saya sudah rekam dan saya langsung terjemahkan lengkap, tidak banyak ketinggalan. Nah, tapi sekarang berangsur-angsur karena usia yang bertambah, saya merasakan setiap kali kalau ditulis atau pengkhotbah mengajak baca Alkitab, begitu dia umumkan pasal ini, kitabnya, pasalnya, ayatnya, saya buka, walaupun pakai HP ya, cepat ya, saya buka. Kitabnya dapat, pasalnya dapat, ketika ayatnya saya lupa, ayat berapa itu? Belum sempat bertanya, belum sempat melihat diri, karena orang sudah mulai baca, ketinggalan, akhirnya nggak jadi baca. Sudah dapat kitabnya, pasalnya sudah dapat, tapi ayatnya. Nah, ini pendengaran kita sudah lamban, karena merekamnya lamban. Tapi kalau anak-anak muda, dia sudah rekam, tadi pasal berapa, ayat berapa, sampai ayat berapa dia sudah rekam itu. Nah, maksud Yakobus di sini adalah kita harus tanggap kepada firman Tuhan. Ya. Jadi pertanyaannya sekarang, dalam satu hari pernah nggak kita hitung-hitung lebih banyak firman Tuhan yang kita dengar atau gosip atau berita dunia yang kita dengar? Adakah waktu kita di dalam satu hari itu memberi telinga kita untuk mendengar firman Tuhan? Ada nggak? Nah, kalian sebagai anak-anak muda, masa sekolah, masa membaca. Nah, sekarang kalian coba perhatikan. Saya sendiri merasakan ya, setiap hari kalau pegang HP, kita dengar di YouTube, bukan dengar firman Tuhan lebih banyak. Kita dengar berita-berita, apalagi sekarang ya, masalah ini siapa? Verdi Sambo itu. Nah, saudara sekalian, maunya Yakobus itu kita memberikan telinga kita untuk mendengar dengan cepat firman Tuhan, merekam firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu membawakan kehidupan. Firman itu menyelamatkan jiwa. Firman itu sangat penting.
Kita lihat Yesus selalu mengakhiri, selalu ya, tidak setiap kali. Selalu Yesus mengakhiri baik perumpamaannya maupun pengajarannya. Yesus selalu mengatakan, barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Ya, maksud Tuhan bukan hanya mendengar cerita, tetapi meresap, merekam, menghayati apa yang didengar. Nah, saudara sekalian, itu hal mendengar. Sekarang kita masuk hal berkata-kata. Yakobus berkata, lambat untuk berkata-kata. Saudara sekalian, berkata-kata memang harus lambat ya. Kalau orang yang cepat berkata-kata, cepat ngomong, biasanya kesannya ceroboh. Apa yang diomong, apa yang dikatakan itu selalu bisa menimbulkan masalah. Kalau nggak sakitin hati orang, buat orang marah, buat orang sedih, buat orang emosi, wah selalu bisa seperti itu. Karena apa? Terlalu cepat ngomong. Makanya kita selalu mendengar ya, ngomong dulu baru mikir, atau mikir dulu baru ngomong. Nah, peribahasa Tionghoa mengatakan apa? Ciangkua yang cinggu tanah. Berbicara itu lewat otak dulu. Pembicaraan itu lewat otak dulu baru keluar. Nah, artinya apa yang mau kita katakan itu dicerna dulu, dipikirin dulu. Jangan gopo-gopo. Begitu mendengar perkataan orang langsung kita respon dengan cepat. Yakobus katakan lambat untuk berkata-kata. Nah, lantas harus bagaimana berkata-kata? Kalau kita baca tadi, ya kita baca semua pembacaan kita tadi. Ada nggak Yakobus ngajarin kita bagaimana kamu harus lambat berkata-kata? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Tapi Yakobus menasehati lambat untuk berkata-kata. Kenapa dia seolah-olah tidak mengajarkan di dalam pembacaan kita tadi, perikop kita tadi, bagaimana kamu harus lambat-lambat berkata-kata? Caranya bagaimana? Nggak ada. Saya cari-cari, akhirnya dapat sedikit saja di bagian belakang. Yakobus ngomong apa? Kalau orang menganggap dirinya beribadah, hendaklah dia bisa menentang lidahnya. Kalau tidak, ibadahnya jadi batal. Dia menipu dirinya sendiri. Nah, saudara sekalian, berkata-kata, Yakobus sangat tidak yakin dengan berkata-kata itu. Buktinya di pasal 3 kalau kalian baca nanti di Yakobus, apa yang Yakobus katakan tentang lidah? Oh, lidah itu sesuatu yang buas, kata Yakobus. Hati-hati. Lidah itu seperti api, walaupun kecil bisa membakar sebuah hutan yang besar. Hati-hati. Dari lidah mengeluarkan pujian kepada Tuhan, tapi dari lidah itu juga yang mengutuki manusia ciptaan Tuhan. Nah, lidah itu adalah benda yang liar. Ingat, liar. Makanya Yakobus tidak suka. Makanya Yakobus katakan apa? Siapa yang bisa menguasai lidahnya, dia orang sempurna. Ada nggak orang sempurna? Tidak ada. Jadi Yakobus mengakui bahwa kalau orang mengandalkan kata-kata doang, maka pasti akan ada kesalahan, walaupun dia sudah berhati-hati. Karena nggak ada orang sempurna. Jadi harus bagaimana? Makanya pembacaan kita baca tadi kayaknya nggak nyambung ya. Justru Yakobus katakan, apa yang kau dengar kau lakukan. Itu kata-kata yang paling mantap. Itulah jawaban kepada orang yang paling baik. Bukan dengan mulut berkata-kata, tapi dengan perbuatanmu, dengan kesaksian hidupmu, engkau membuktikan bahwa engkau sedang berbicara kepada orang lain. Itu fakta, itu yang benar. Jadi bukan pakai lidah aja, lidah tidak bertulang. Saudara sekalian, hari ini dia bilang A, besok dia bilang B.
Ya, mau ngomong apa? Kita nggak mungkin setiap kali dengan orang bicara kita pakai rekam dulu. Kalau nggak aku besok aku buka. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin seperti itu. Makanya Yakobus katakan, apa yang kita dengar dari firman Tuhan, kita buktikan dengan kelakuan, bukan hanya ngomong doang. Ya, dengar firman Tuhan, nanti pulang cuma cerita, sudah itu nggak lakukan. Bukan itu. Yang penting Yakobus bilang itu harus dilakukan. Buktiin apa yang kau dengar. Saudara sekalian, di satu daerah, ya, satu kali terjadi kemarau panjang. Kemarau panjang ini benar-benar parah, tidak pernah hujan sama sekali. Sehingga semua penduduk kota menjadi gelisah, jadi resah, kepanasan, kekeringan. Nah, gereja juga merasa ada tanggung jawab. Jadi hamba Tuhan kumpulkan majelis, adakan rapat. Kemudian mereka sepakat untuk mengadakan doa bersama di lapangan terbuka. Ya, ngomonglah di sini kita di lapangan memang alun-alun ya. Jemaat metodis semua kumpul di alun-alun, sudah janji. Semua jemaat diundang harus datang mendoakan agar Tuhan segera turunkan hujan. Saudara sekalian, jemaat semangatnya berkobar-kobar karena memang sudah kepanasan, sudah kekeringan. Mereka rasa perlu, mereka datang ke lapangan. Nah, sebelum berdoa, pendeta itu bertanya, hari ini kita berdoa kepada Tuhan, yakinkah Tuhan bisa turunkan hujan? Semua bilang, yakin, percaya, benar. Lalu pendeta yang bertanya, kalau begitu kenapa nggak ada orang yang bawa payung? Ya, pertanyaan ini sungguh menggelitik ya, lucu. Tapi kalau kita renungkan, ya kalau kalian yakin Tuhan turunkan hujan, harusnya udah bawa payung ya. Kalau nggak bawa payung berarti doa doang ya, ngomong doa, minta doa, tapi nggak yakin Tuhan turunkan hujan. Apa mau basah-basahan? Nah, saudara sekalian, ada seorang sales. Sales ini biasanya menjajakan produk-produk dari perusahaannya. Sales ini sales pena, ya, sales pena. Nah, kemudian dia datanglah menjajakan kepada sebuah toko, ketemu dengan bosnya, kemudian dia propaganda untuk penanya. Wah, saking hebat dia mempropagandakan penanya, bos itu jadi tertarik. Wih, kalau begitu pena ini pasti bagus benar ya. Nah, udah mau teken kontrak untuk jual beli, kontrak mau beli. Nah, ketika sales ini buat surat kontrak, tiba-tiba bos ini batalin. Oh, nggak jadi katanya, nggak jadi beli ya. Sales ini aneh, dia pikir bos ini main-main loh dengan saya, ya. Tapi dia juga ingin tahu, dia nggak bisa maksa. Dia tanya, bos, kenapa bos tiba-tiba batalin? Loh, kamu tadi propaganda penanya bagus ini, tapi pena yang kamu pakai ke pena yang lain. Nah, saudara sekalian, inilah pentingnya apa yang kita dengar firman Tuhan itu kita lakukan, supaya orang tahu, supaya orang mengenal firman Tuhan itu isinya apa dari kesaksian hidup kita. Jadi Yakobus ingin mengatakan bahwa mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Jadi ada lagi ilustrasi. Satu hari seorang hamba Tuhan mau pergi ke gerejanya untuk bertugas. Rupanya hamba Tuhan ini tidak tinggal di gereja, dia tinggal di rumahnya di luar gereja. Ini biasanya di kampung-kampung ya. Nah, jadi dia lewatin sawah seorang jemaatnya. Ketika dia lewat hari Minggu itu ya, dia lewat, dia lihat, jemaatnya ini masih asik kerjain sawahnya. Lalu dia sapa jemaatnya, halo Pak,
ini hari Minggu, kenapa Bapak nggak ke gereja? Jemaat itu justru bertanya dengan pendeta, pendeta yang mana yang baik? Kalau aku gereja, hati aku di sawah, atau lebih baik hati aku di sawah, hati aku di gereja? Pendeta ini bingung juga jawabnya pertama ya. Dia bingung, dia pikir-pikir, lantas dia jawab, oh, dua-duanya baik katanya. Yang baik adalah engkau ke gereja, hatimu juga di gereja. Nah, saudara sekalian, sering kali bisa terjadi seperti ini. Kalian saat ini duduk di sini, ada nggak di otak kalian sekarang pikirkan yang lain-lain? Bukan terpusat kepada firman Tuhan. Mungkin hati kalian ada di rumah, masih mikirin itu tadi, masakan tadi, wah, enak. Atau masih ada teman yang tunggu di situ atau bagaimana. Nah, saudara sekalian, Tuhan mau diri kita seutuhnya, sama seperti ketika kita dengar firman Tuhan kita lakukan, tidak boleh dipisahkan. Itu sebabnya di dalam hukum yang pertama yang paling penting, kasihilah Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap. Tuhan tidak mau separuh-separuh. Tuhan mau dirimu, Tuhan mau hatimu. Ingat, jadi kalau ada orang hanya berikan dirinya, hatinya tidak, itu bukan yang Tuhan mau. Nah, saudara sekalian, lantas kita belum menyentuh ya tentang berkata-kata tadi. Bagaimana cara kita berkata-kata? Satu hari Socrates ini didatangi oleh teman akrabnya. Socrates ini orang ternama ya. Dia juga sastrawan, dia juga ilmuwan, pokoknya hebat. Namanya terkenal. Kalian mungkin sekarang sudah ada yang kenal dengan Socrates namanya. Ya. Teman akrabnya datang, kemudian lapor sama dia. Pak, katanya, itu ada orang loh yang jelek-jelekin Bapak, gosip-gosipin Bapak. Lantas Socrates tidak cepat-cepat marah. Langsung dia bertanya, loh, apa yang kau sampaikan kepada saya harus memenuhi 3 persyaratan. Apa 3 persyaratan itu? Pertama, saya mau tanya, gosip yang Anda dengar itu, sudahkah Anda cek kebenarannya? Orang itu bilang, bagaimana Pak? Cek kebenarannya? Ya, dengan orang yang bersangkutan. Ya sudah jelas belum Pak. Jadi kamu dengar dari mana? Dengar dari orang lain. Lalu orang lain itu dengar dari orang lain lagi. Jadi Socrates berkata, oh berarti apa yang kau sampaikan kepada saya itu tidak memenuhi syarat kebenaran. Kemudian syarat yang kedua kata Socrates, apakah berita yang kau sampaikan kepada saya itu berita yang baik? Temannya ketawa, dia katakan, Pak, namanya gosip pernah ada yang baik? Mana ada gosip yang baik Pak? Pasti nggak baik Pak. Oh berarti apa yang kau sampaikan kepada saya itu tidak memenuhi unsur kebaikan. Nah, lantas yang ketiga, apakah yang kau sampaikan kepada saya itu berfaedah, bermanfaat? Malu dia, temannya ini malu, nunduk dia. Pak, sesungguhnya aku malu ya. Memang kalau aku sampaikan kepada Bapak, ini kemungkinan Bapak bisa bermusuhan dengan orang yang mengatakan Bapak itu memang nggak bermanfaat. Nah, berarti apa yang kau sampaikan kepada saya itu tidak memenuhi unsur 3 persyaratan tadi. Tidak benar, tidak baik, dan tidak berfaedah. Jadi kau pulang, lupakan apa yang kau dengar, apa yang sudah kau sampaikan kepada saya. Dan saya juga tidak perlu menanggapi apa yang kau katakan. Karena apa yang kau katakan belum dicek kebenarannya. Dan sifatnya tidak baik dan tidak berfaedah. Nah, ini pedoman sebenarnya. Pedoman kita berbicara, apa yang kita harus katakan. Kita harus katakan hal yang benar. Inilah ajaran firman Tuhan. Apa yang Ia katakan Ia.
segala dosa, katakan yang benar. Kemudian tujuannya adalah baik, berfaedah. Nah, Paulus mengatakan semua boleh kamu lakukan, tetapi tidak semuanya bermanfaat. Jadi lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Nah, saudara sekalian, jadi tidak heran Paulus mengatakan di dalam Kolose pasal 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, tidak hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus menjawab kepada setiap orang. Ya, jadi usahakan kata-kata kita itu keluar dari hati yang penuh kasih. Jangan hambar. Jangan tidak punya arti. Kita berkata-kata yang tidak punya arti. Kayak makanan yang nggak punya garam, hambar, nggak ada rasanya. Ya. Berikan perkataan yang penuh kasih. Jangan hambar. Itulah cara kita menjawab perkataan orang lain. Dengan cara itulah. Jadi ya, sekarang kita masuk ke marah. Saudara sekalian, Yakobus katakan lambat untuk marah. Kenapa lambat untuk marah? Yakobus hanya kasih satu keterangan karena amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Kalau orang marah pasti ada yang tak benar. Ngomongnya jadi ngawur, jadi kasar. Ya. Semua kata-kata kasar bisa keluar di dalam amarahnya. Emosinya membuat dia kurang sadar dan tidak sadar. Dia kayak orang gila kadang-kadang kalau dia marah. Pernah lihat orang marah besar? Coba bayangkan waktu kamu kecil. Pernah ada kamu mengalami kalau papa kamu marah dengan kamu sedang marah besar itu gimana? Saudara sekalian, amarah tidak mengerjakan kebenaran. Ya, kebenaran Allah tidak mengerjakan kebenaran Allah. Kita tahu ketika Kain persembahannya tidak diterima Tuhan dan dia lihat persembahan adiknya Habel diterima oleh Tuhan, korbannya diterima oleh Tuhan, Kain jadi marah. Karena marah emosi, dia tidak sadar, dia tidak tahu lagi itu adiknya, dia bunuh adiknya. Akibatnya dia harus jadi orang pelarian, dia lari. Dikejar-kejar oleh dosa. Saudara sekalian, akhirnya dosa dari Kain mempengaruhi, berdampak kepada keturunan-keturunannya. Nah, saudara sekalian, ini dampak dari amarah yang tidak terkontrol. Kita tahu Musa kan, tokoh yang besar. Musa ini tokoh yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin sebuah bangsa pilihan, bangsa Tuhan yang berjuta-juta orangnya untuk keluar dari Mesir perbudakan, untuk memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bukan mudah. Tapi Musa dipilih, dia tokoh yang hebat. Siapa nggak kenal Musa? Hebat. Tapi ketika di Bukit Sinai, Musa dipanggil Tuhan. 40 hari, 40 malam di situ Tuhan berhadapan dengan Musa dan Tuhan berikan 10 hukum di satu batu loh. Ketika Musa bawa satu loh itu 40 hari, 40 malam dia turun gunung. Ketika dia lihat bangsanya di situ menyembah anak lembu emas, mereka menari-nari, berjoget-joget mengelilingi lembu emas itu. Wah, marahnya langsung naik. Dia banting loh batu yang diberi Tuhan itu. Hancurlah batu itu. Sehingga Musa harus dipanggil naik lagi ke Gunung Sinai. 40 hari, 40 malam lagi dia harus tunggu di situ untuk membawa kembali satu batu loh, yaitu 10 hukum Allah.
belum berapa, saudara sekalian. Musa disuruh Tuhan memimpin bangsanya masuk ke tanah Kanaan, tetapi kenapa bangsanya akhirnya masuk tanah Kanaan? Musa tidak diizinkan masuk. Tuhan bilang kalau nggak boleh masuk, nggak diizinkan. Kenapa? Itu gara-gara amarah. Ya. Saudara sekalian, satu kali ketika mereka datang ke satu tempat yang bernamanya Meribah, saudara sekalian, bangsa itu tidak punya air minum, kering, hewan-hewan pada kering, kehausan. Mulai mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Padahal hal yang seperti itu bukan 1-2 kali mereka temukan di padang gurun. Mereka sudah sering kali bertemu seperti itu. Ketika mereka bersungut-sungut, Tuhan kasih air, mereka puji Tuhan. Nanti nggak ada air, mereka bersungut-sungut lagi, Tuhan kasih air, ya mereka memuji Tuhan. Sekali mereka pun bersungut-sungut. Mereka caci maki Musa. Kenapa bawa kami ke tempat ini harus mati kehausan? Lebih baik kami di Mesir. Wah, dicaci maki. Musa ini udah gak sabar lagi dengan tingkah laku bangsanya yang bebal ini. Datanglah dia ke depan pintu pertemuan. Dan di situ dia berlutut memohon kepada Tuhan. Tuhan bilang, ambil tongkatmu. Dia dengan Harun ini. Tuhan perintahkan, Musa, ambil tongkatmu, kau kumpulkan bangsamu, bawa mereka ke depan batu karang, batu gunung itu, dan katakanlah kepada batu itu, keluarkanlah air. Saudara sekalian, perintah Tuhan itu jelas. Tapi karena apa Musa? Karena emosinya, marahnya kepada bangsa ini, dia ambil tongkat, dia kumpulkan bangsa itu di depan gunung, kemudian dia berkata bangsa itu, kamu orang munafik, kamu orang bebal. Wah, kasarlah omongannya. Apakah kamu mau kami perintahkan batu gunung ini keluarkan air? Kami perintahkan. Apakah kamu mau kami suruh batu gunung? Wah, bukan lagi Tuhan itu. Mereka jadi suruh batu gunung ini. Bukan sampai di situ, emosinya makin meluap. Dia angkat tongkatnya, dia pukul batu karang itu sampai 2 kali. Tuhan nggak suruh mukul. Tuhan cuma suruh bawa tongkatmu dan katakan kepada batu gunung itu, keluarkanlah air. Dia lakukan seperti itu. Karena apa? Karena tidak bisa menahan amarahnya. Sehingga keluarlah kata-kata dan tindakan yang kasar. Nah, ini di mata Tuhan loh. Ya. Orang berlaku kasar kepada Tuhan loh. Sehingga Tuhan mengatakan apa? Musa, kau tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Karena kau tidak tunduk perintahku, kau melanggar kekudusan. Kau hanya boleh melihat dari atas gunung Nebo di puncak Pisgah. Dari sana kau boleh melihat tanah Kanaan itu, tapi kakimu tidak boleh injak ke tanah Kanaan. Mas, saudara sekalian, ini tentang marah. Oleh sebab itu Yakobus mengatakan jangan cepat-cepat marah, lambat untuk marah. Ya, lambat untuk marah. Apakah tidak boleh marah? Oh, Yesus pernah marah di dunia. Di mana Yesus marah? Ketika dia ke Yerusalem, dia masuk bait suci, dia di pelataran itu tempat orang-orang berdoa, dijadikan tempat jualan. Di situ meja jualan, di situ meja tukang kue. Ya, kacau balau di itu bait suci. Bayangkan kalau di gereja kita kacau balau, pendeta pun bisa marah, apalagi Tuhan Yesus. Dia punya bait itu. Dia jungkir balikkan, dia lepaskan hewan itu. Kamu sudah jadikan tempat berdoa menjadi sarang penyakit. Boleh marah, tapi apakah salah marah itu? Apa standarnya boleh marah? Nah, Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 4 ayat 26, Rasul Paulus mengatakan
syaratnya. Ya. Marah tapi jangan lakukan dosa. Ya. Jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya jangan berkepanjangan. Sudah. Ya. Kemudian ada lagi, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Poin yang paling penting, karena iblis selalu bekerja saat orang sedang marah-marah. Ya, coba kalau orang marah-marah, tangannya suka gerak itu. Ya. Saya dulu emosian, lebih emosi dari sekarang. Pernah marah dengan anak, bandel tangan bergerak. Karena kalau waktu sadar nggak mungkin tangan tega pukul anak. Tapi saat marah tidak terasa tangan bergerak. Oh, di sinetron kalian mungkin sering nonton itu. Nah, saudara sekalian, kalau marah iblis bisa cari kesempatan. Jangan kasih kesempatan, kata Paulus. Nah, kemudian di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 3, di situ Paulus menasihatkan lagi, sebab itu hindarilah kemarahan dan tampilkanlah keramahan. Ya. Jangan suka marah tapi ramahlah, sehingga kita benar-benar menjadi pelaku firman yang benar. Jadi saudara sekalian, hari ini kita sudah belajar tentang 3 sifat manusia yang harus kita perhatikan. Dengar harus cepat. Apa yang didengar? Silakan jawab. Firman Tuhan. Ya. Setiap hari sediakan waktu, harus ada firman Tuhan yang didengar. Kedua, lambat berkata-kata. Bagaimana cara berkata-kata? 3 unsur tadi. Katakan yang benar, katakan yang baik, dan katakan yang bermanfaat. Keluar kata-kata yang penuh kasih, jangan hambar. Nah. Kemudian lambat untuk marah. Kenapa? Karena orang marah akan beri kesempatan kepada iblis. Ya. Dan dia akan menerima dampaknya. Pernah nggak dengar orang marah-marah langsung dead karena dia darah tinggi, marah langsung tergeletak mati dari situ. Itu dampak dari marah. Ya, hati-hati. Nah, oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan hari ini merupakan nasihat bagi kita. Ya, supaya kita belajar dari firman Tuhan. Ingat, bukan hanya mendengar, tapi melakukan. Karena mendengar dan melakukan tidak boleh dipisahkan. Karena kesaksian hidup kita itulah merupakan jawaban yang paling kuat kepada orang lain ketimbang kita ngomong banyak. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk firman-Mu kepada kami. Kami mohon Tuhan, biarlah Roh-Mu tetap bekerja di dalam hati kami, terutama anak-anak muda kami di gereja ini, agar mereka yang masih mempunyai masa depan yang jauh, yang cerah, biarlah mereka senantiasa dapat hidup setia di dalam Tuhan, melakukan firman-Mu, rajin mendengar firman-Mu, mereka lakukan firman-Mu, menjadi saksi Tuhan, dan mereka tidak mudah mengucapkan kata-kata yang mencemarkan nama-Mu, membuat emosi orang lain, dan mereka sendiri akan sabar senantiasa di dalam kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati anak-anak muda kami ini, baik pendidikan mereka, kehidupan mereka, masa depan mereka, pasangan hidup mereka. Biarlah Tuhan sediakan yang terbaik bagi mereka, agar mereka boleh senantiasa tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.